Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di Serbuk Senin Berbuku. Ya, seperti biasa di Senin Berbuku ada buku yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya bacakan dan Anda boleh ya ikutan berkomentar mengenai isi buku. Apa kira-kira? Nah, masih buku ini nih, rempah-rempah persaingan dan perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Nah, buku ini kenapa sih saya hadirkan ke ruang dengar Anda? Karena buku ini sangat penting. Menurut saya ini sangat penting karena apa ya? Ini banyak hal yang bisa kita gali informasinya mengenai bagaimana kemudian dunia modern itu dimulai dari apa sih? Nah, ini dia. Buku ini mencoba memberikan apa ya, semacam bukan jawaban tetapi memberikan gambaran fakta-fakta sejarah dari masa lampau abad ke-16, terutama pada saat ekspedisi Spanyol dan Portugis yang mereka saling bersaing untuk saling mengalahkan satu sama lain untuk kemudian menguasai wilayah-wilayah di luar negeri mereka. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kemudian mereka menguasai Kepulauan Maluku sebagai bagian dari apa ya, salah satu misi dagang mereka, terutama dagang rempah-rempah. Ya. Oke, kemarin sudah bab ke-12 di pertengahan, saya akan lanjutkan aja. Ada yang bilang nih Edward di TikTok ya, salah satu alasan orang Indonesia makan nasi ya. Mungkin, maybe. Tapi yang paling jelas itu adalah bagaimana kemudian rempah-rempah menjadi komoditas yang sangat digandrungi oleh bangsa-bangsa Eropa, termasuk nantinya dari ekspedisi yang dilakukan Spanyol, Portugis, kemudian merambat ke Inggris dan lain sebagainya. Nah, kemarin di bab ke-12 karya dari Roger Crowley ini sudah mengungkapkan bagaimana kemudian Inggris mulai melakukan ekspedisi serupa yang dilakukan oleh bangsa pendahulunya yaitu Spanyol dan Portugal. Nah, saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita langsung saja mulai dari bagian ini. Chancellor sedang melihat dunia baru. Dia memilih kesempatan melalui pengamatan dan apapun yang dapat diperolehnya terlepas dari hambatan bahasa untuk belajar banyak tentang negara yang mereka lalui. Daratannya sangat datar dan liar, hutan cemara yang sangat luas, tempat berkeliaran beruang, serigala hitam dan binatang yang disebutnya sebagai kerbau atau bison. Mereka sering berburu kerbau dengan menunggang kuda, tetapi berburu beruang dengan berjalan kaki menggunakan garpu kayu. Udaranya sangat dingin sehingga kayu yang diletakkan di atas perapian bisa saja terbakar pada salah satu ujungnya. Tetapi benar-benar membeku di ujung yang lain. Masyarakat biasa tinggal di rumah kayu persegi, kukuh, yang dibangun dari kayu pohon cemara. Setiap celah di antara papan ditutup dengan lumut. Kamar-kamarnya dipenuhi dengan bangku-bangku kayu tempat mereka tidur. Karena mereka tidak tahu kegunaan tempat tidur. Sedikit cahaya menyeruak masuk melalui jendela sempit yang ditutup dengan kulit binatang yang tembus cahaya. Pakaian mereka terbuat dari wol. Status seseorang dilambangkan dengan tinggi topinya. Dia juga mempelajari dengan cermat dan dengan mata penganut Protestan yang antusias gaya ibadah Kristen Ortodoks Rusia. Urutan pelayanannya, rasa cinta mereka pada ikon-ikon, biara-biara mereka, ketidaktahuan mereka awam akan doa Bapa kami dan puasa rutin mereka, di mana setelahnya mereka kembali pada kebiasaan lama yang tidak berpantang untuk minum-minum karena mereka adalah pemabuk berat. Toleransinya ada batasannya. Mereka berpendapat, kami hanyalah setengah Kristen, dan merekalah gereja yang sejati dan sempurna. Inilah kebodohan dan kekanak-kanakan orang barbar yang tidak berpendidikan. Setelah banyak penundaan dan kesulitan yang terjadi selama perjalanan yang panjang dan melelahkan ini, Chancellor dan rombongannya akhirnya hampir tiba di Moskwa. Bahkan perjalanan menggunakan kereta luncur berlangsung sangat cepat.
mereka hanya membutuhkan waktu 2 minggu untuk menempuh jarak nyaris 1.000 kilometer. Kota di hadapan mereka sangat besar, ukurannya sebesar kota London, dipenuhi dengan banyak bangunan megah. Namun, Chancellor dikejutkan oleh kacaunya tempat itu, yang seolah-olah dibangun tanpa keteraturan dan estetika. Dan membuat perbandingan negatif istana dan kediaman Tsar yang dibangun berbentuk bujur sangkar tidak memiliki keindahan dan keanggunan tempat tinggal raja-raja Inggris. Tetapi upacara yang diselenggarakan untuk menyambut kunjungan mereka sungguh mencengangkan. Mereka diberi rumah dan dibiarkan menunggu sampai Tsar berkenan untuk menemui mereka. Setelah 12 hari, seorang utusan memanggil mereka ke istana. Mereka berjalan melewati gerbang menuju istana. Di ruang pertama, 100 petugas istana tampak duduk di bangku-bangku yang menempel sepanjang dinding. Semuanya mengenakan jubah emas yang membuat suasana terasa tidak nyaman. Semuanya duduk terpaku dan diam 1000 bahasa hingga mirip patung emas. Apa yang tidak diketahui oleh Chancellor adalah semua orang itu adalah aktor. Mereka adalah warga Moskow yang diminta berpartisipasi dalam kesempatan ini dan mengenakan seragam dari lemari pakaian kerajaan. Para pemain dalam pemandangan yang dikoreografi dengan sangat baik. Dari sana rombongan Inggris makin takjub saat dibawa ke ruang penerimaan tamu. Tsar menatap mereka dari singgasananya yang tinggi, bermahkotakan emas dan mengenakan jubah emas. Di tangannya tampak tongkat kerajaan yang dihiasi dan dipenuhi batu-batu mulia. Tampak keagungan di wajahnya yang sebanding dengan keindahan kediamannya. Ini adalah pertemuan pertama dengan seorang lelaki yang oleh orang-orang Inggris disebut sebagai yang mengerikan. Dia diapit oleh Perdana Menterinya dan Great Commander of Silence, juga berjubah emas. Dewannya yang terdiri dari 150 orang duduk di bangku. Mereka juga mengenakan pakaian berwarna emas. Chancellor rupanya mampu mengendalikan diri di tengah-tengah pemandangan yang luar biasa ini. Dia menyampaikan surat raja dan menyerahkan hadiah yang dibawanya. Kain indah dari Inggris termasuk di antara hadiah tersebut. Tanda pengenal penting untuk ambisi dagang Merchant Adventurers. Tsar membaca surat-surat tersebut, mengajukan beberapa pertanyaan dan mengundang mereka untuk menikmati makan malam. Mereka keluar dari ruangan itu dengan berjalan mundur seperti yang diinstruksikan. 2 jam setelahnya, rombongan Inggris dibawa ke Istana Emas. Itulah sebutan mereka, meskipun tidak terlalu tepat. Menurut pendapat Chancellor, tetapi acara makan malam merupakan presentasi lain dari ritual yang mencengangkan dan membingungkan. Tsar duduk di atas mereka di sebuah kursi yang tinggi dan megah. Kali ini memakai jubah perak dan mahkota yang berbeda. Bejana dan piala yang dipajang semuanya terbuat dari emas. Beberapa di antaranya setinggi 1,5 meter. Tamu-tamu lainnya mengenakan kain linen di atas pakaian kulit mewah. Meja dipenuhi bejana-bejana emas dan 140 orang pelayan yang juga memakai kain emas yang mengganti kebiasaan dan pakaian mereka 3 kali selama perjamuan seremonial yang sangat panjang dengan acara penyerahan roti kehormatan oleh Tsar sebagai tanda niat baik merupakan fitur penting yang cukup membingungkan. Rombongan kecil Chancellor tiba di Moskow sekitar tanggal 9 Desember. Mereka menetap di kota itu selama 3 bulan. Saat ini, mereka telah mengumpulkan informasi tentang budaya, geografis, dan keuangan sebanyak yang bisa dikumpulkan. Salah seorang pedagang, John Hasse, melakukan penilaian atas peluang komersial dan menyusun laporan terperinci untuk Merchant Adventures berisi bobot, ukuran,
mata uang, komoditas, kota pasar yang menjanjikan, dan saingan dagang. Dia menyimpulkan, pedagang kita bisa menyediakan barang-barang seperti yang disediakan Belanda untuk bangsa Rusia. Bagi Ivan, hubungan dengan Inggris juga menawarkan keuntungan timbal balik. Dia berharap bisa mendapatkan amunisi dan keahlian dalam memproduksi peralatan perang untuk ekspedisi militernya yang sedang berlangsung. Para tamu Inggris ini juga berkesempatan menyaksikan kebesaran seremonial misi diplomatik SAR di negara lain. Mereka mengamati kepergian duta besar untuk Raja Polandia diiringi oleh 500 ekor kuda indah. Sebagian besar anggota rombongan memakai pakaian yang terbuat dari kain emas dan perak. Dan pakaian yang paling buruk adalah kain biru. Hiasan kudanya terbuat dari emas dan perak. Pesan yang ingin mereka sampaikan adalah kekuasaan dan keagungan yang tidak terbatas. Rombongan kanselir akhirnya meninggalkan Moskow pada tanggal 15 Maret. Pada awal April, mereka sudah kembali lagi di Edward dan menemukan awaknya masih hidup. Jika mereka tidak mendapatkan kemajuan apapun dalam merintis rute ke Tiongkok, setidaknya mereka pulang dengan membawa surat dari Ivan untuk Raja Edward yang menyiratkan keinginan untuk membuka hubungan dagang dengan Inggris. Sepertinya Merchant Adventures akan mendapatkan hasil dari investasi mereka. Es sudah mencair dan tanpa adanya tanda-tanda Willoughby, tidak ada alasan untuk menunda lagi. Edward berhasil kembali mencapai Laut Utara. Pelayarannya bukan tanpa insiden. Sebagian dari barang dagang mereka dirampok oleh bajak laut Flemish dalam perjalanan. Tetapi Edward berhasil berlayar pulang ke Sungai Thames pada musim panas 1554 untuk disambut oleh Cabot. Awak kapal pulang untuk menemukan kondisi Inggris yang jungkir balik. Edward, sang penganut Protestan, telah meninggal. Ratu Mary, seorang Katolik, telah menikah dengan Raja Philip dari Spanyol. Di pantai selatan, Laut Barents, es yang telah mencair juga menyebabkan nelayan Lep masuk ke sungai Varzina untuk memancing ikan salmon. Di sana, di bawah cahaya musim semi, mereka melihat dua kapal aneh berlabuh di tepi pantai. Saat mendekat dengan hati-hati, mereka tidak bisa mendeteksi adanya tanda-tanda kehidupan. Suasananya benar-benar sunyi. Para nelayan yang pastinya kebingungan dan ketakutan dengan prospek menyeramkan di hadapan mereka, beringsut mendekati kapal. Masih tidak ada yang bergerak. Mereka naik ke atas kapal. Lubang palka ditutup rapat-rapat. Saat membuka palka, mereka tercengang melihat pemandangan di dalamnya. Tubuh-tubuh membeku, semua awak kapal tergeletak mati di dek. Mereka tidak tahu apa persisnya yang mereka temui. Ketika berita tentang nasib kapal Willoughby akhirnya mencapai London pada tahun 1555, berkembang aneka cerita liar. Laporan duta besar Venesia kepada Doge menghadirkan sebuah tablo horor gaib, horor gotik. Para pelaut yang kembali dari pelayaran kedua menceritakan hal-hal aneh tentang kondisi orang-orang yang membeku. Karena menemukan beberapa dari mereka sedang duduk sambil menulis, pena masih di tangan dan kertas di hadapan mereka. Pelaut lainnya duduk di meja makan, piring di tangan dan sendok di dalam mulut. Yang lain sedang membuka loker dan lainnya dalam berbagai posisi seperti patung. Seolah-olah telah disesuaikan dan ditempatkan pada sikap tersebut. Mereka mengatakan, beberapa ekor anjing di kapal memperlihatkan fenomena yang sama. Mereka menemukan semua benda dan barang dagang masih utuh di tangan penduduk asli dan membawanya pulang bersama dengan kapal. Awak kapal tiba-tiba tenggelam dalam bencana yang dramatis
Kejadian itu sudah cukup untuk membuat seseorang bergidik. Di tempat lain, muncul kabar bahwa mereka mati karena tidak punya pengalaman membuat tempat berlindung dan perapian. Namun, awak kapal Edward ditemukan masih dalam keadaan utuh, dan tempat perbekalan di kapal kematian itu berisi pakaian musim dingin yang hangat dan persediaan makanan yang belum semuanya dikonsumsi. Apapun yang terjadi dalam kisah sang duta besar, tampaknya semua orang mati secara bersamaan, bukan dalam proses kematian yang terjadi secara perlahan akibat ekspedisi kutub yang gagal. Penjelasan yang paling memungkinkan adalah keracunan karbon monoksida. Mungkin setelah kehabisan persediaan kayu, mereka akhirnya membakar batu bara. Dengan palka ditutup rapat-rapat, uap beracun bisa saja menelan awak kapal dengan tiba-tiba bagaikan Pompei Arktik. Tidak diketahui kapan tepatnya hal ini terjadi, tetapi Willoughby masih hidup pada Januari 1554 karena dia menjadi saksi atas sebuah surat wasiat sekitar tanggal tersebut yang ditemukan di dalam kapal. Para nelayan yang ketakutan mengumpulkan semua materi yang bisa diambil dari kapal-kapal itu, kemudian kembali menemui gubernur lokal. Tempat benda-benda tersebut disegel. Kapal-kapal kematian itu berlayar kembali ke mulut sungai Dwina, dan pada 1555, Chancellor memimpin ekspedisi kedua ke Laut Putih menggunakan kapal Edward dan kedutaan lain ke Moskow, diiringi sebuah kapal yang dinamai Raja Baru Inggris, Philip and Mary. Pada saat itulah, dia baru mengetahui nasib yang menimpa Willoughby. Sambil berupaya mengembangkan hubungan dengan Tsar, Chancellor terus mencoba menemukan tentang kelayakan rute wilayah utara ke Tiongkok. Tahun berikutnya, kapal-kapal ini berlayar kembali ke Rusia, membawa awak tambahan untuk membawa Esperanza dan Confidentia pulang ke Inggris. Ketika mereka berangkat untuk pulang pada Juli, mereka turut membawa seorang duta besar Rusia dan beberapa pedagang Rusia untuk memperkuat hubungan komersial dan politik dengan Inggris. Kapal-kapal ini memuat sejumlah besar barang dagangan berharga: lilin, mantel bulu, felt, minyak, dan komoditas lainnya. Palka Esperanza berisi satu hal lain: jenazah Sir Hugh Willoughby untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dan kira-kira akan seperti apa nasib Willoughby setelah itu? Nah, saya akan bagikan untuk Anda di kesempatan malam hari ini di Serbuk Senin Berbuku, hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Yang sudah bergabung melalui WA ada Jabar di Tangga Tengah. Terima kasih informasinya. Dan yang sudah bergabung juga melalui apa ini? Live TikTok. Thank you ya. Ada Setiovi, ada siapa lagi nih? Kang Uje. Kang Uje di mana? Di sampai lupa. Di Blado ya, Batang. El Hasani ya, thank you. El Hasani 80. Thank you. Dan Anda boleh bergabung untuk menyampaikan pendapat Anda. Nah, boleh ya. Mau WA juga boleh di 0855420912 atau melalui live TikTok juga boleh di Tukang Ojek. Saya akan kembali setelah beberapa pesan yang melintas di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Serbuk di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif.